Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu semua, selamat Paskah untuk kita semua. Saya percaya pada hari ini ketika kita merayakan Paskah, kita juga akan merayakan kemenangan Kristus, kebangkitannya dari kematian. Bagaimana kabar kita semua hari ini? Doa kami adalah Bapak Ibu selalu ada di dalam kekuatan Tuhan dan terus bisa menjalani hari-hari ini dengan penuh kemenangan. Bapak Ibu izinkan saya untuk menyampaikan pada pagi hari ini dengan tema kebangkitan Yesus, dasar iman percaya kita. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-17 mengatakan demikian, dan jika Kristus tidak bangkit dari kematian, imanmu sia-sia dan kamu masih hidup dalam dosamu. Di dalam versi mudah dibaca. Bapak Ibu Saudara, biarlah Paskah ini senantiasa terus mengingatkan kepada kita bahwa kemenangan yang dari Kristus itu adalah kemenangan juga milik kita. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 sampai 58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 dan 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah pesan yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dalam konteks kebangkitan Yesus dan kuasa kebangkitannya. Dua ayat ini dipakai sebagai penutup dari pasal 15 ini, memiliki pesan yang kuat tentang makna kuasa kebangkitan Yesus Kristus bagi kehidupan orang percaya. Jika kita membaca seluruh ayat di dalam 1 Korintus 15, kita mendapati pasal ini sebagai dasar pembelaan iman Kristen tentang kebangkitan Kristus, sekaligus menegaskan bahwa kematian bukan akhir dari segalanya. Dan bahwa ada kehidupan setelah kematian, Bapak Ibu Saudara. Surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Korintus ini mau menjawab beberapa orang, bahkan aliran-aliran atau kelompok-kelompok sekte Yahudi pada masa itu yang menentang adanya kehidupan setelah kematian. Mereka menganggap bahwa kematian adalah akhir dari segalanya. Dalam pembacaan firman yang kita renungkan di dalam dua ayat ini, 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 dan 58, saya ingin membaginya menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah berbicara tentang fondasi, yaitu kemenangan orang percaya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-57, dikatakan tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kata telah memberikan kepada kita kemenangan artinya kemenangan sudah terjadi. Meskipun seringkali kita belum dapat melihatnya. Bukan akan terjadi tetapi sudah terjadi. Ini berarti bahwa kepastian mendapatkan kemenangan adalah hal yang mutlak, tak terbantahkan, kuat, dan sah bagi orang-orang percaya. Kemenangan atas apa? Kemenangan atas dosa dan maut. Kemenangan atas kematian, Bapak Ibu Saudara. Bagi orang percaya yang sudah mengalami kelahiran baru di dalam Kristus, keselamatan dan kehidupan kekal adalah hal yang pasti. Hal yang tidak diragukan dan tidak terbantahkan. Kita tidak perlu lagi berjuang untuk menang dari kuasa dosa dan maut. Kita tidak perlu berjuang mendapatkan hidup kekal dengan segala usaha kita sendiri. Namun cukup menerima dengan iman sehingga mengalami kelahiran baru di dalam Kristus. Maka keselamatan dan pengampunan dosa menjadi milik kita. Adakah di antara kita Bapak Ibu Saudara, baik kita yang hadir pada saat beribadah dan juga secara online Bapak Ibu Saudara, engkau datang dan engkau masih mengalami sebuah keraguan di dalam kehidupanmu, apakah
Kristus, apakah Yesus sungguh-sungguh telah menyelamatkan aku, atau apakah di dalam kehidupanku ini aku pasti nantinya ketika menghadapi kematian dan hidup ini berakhir, aku mendapatkan jaminan kehidupan yang kekal. Dan biarlah pada hari ini renungan tentang Paskah ini menguatkan setiap kita bahwa kemenangan di dalam Kristus itu adalah hal yang pasti. Kemenangan Kristus atas maut atau kematian kekal itu sudah memberikan kepastian berharga bahwa kematian kekal karena dosa digantikan dengan kehidupan kekal karena anugerah Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, jika kita mau membangun sebuah bangunan, maka bagian yang terpenting dan yang terutama adalah fondasi atau dasar. Di bagian pertama ini saya menaruh fondasi sebagai fondasinya adalah kemenangan Kristus. Bagian terpenting ini adalah fondasi ketika kita membangun sebuah bangunan. Kalau kita mau bangunan itu kuat, kokoh, berdiri, tidak goyah, maka harus dipastikan bahwa fondasinya adalah fondasi yang kuat, kokoh, dan teguh. Demikian juga kehidupan kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Landasan iman dan fondasi kita yang kokoh di dalam membangun kehidupan iman kita adalah kemenangan Kristus, kemenangan Yesus Kristus dari dosa dan maut. Kemenangan Kristus ini ditandai dengan kebangkitannya dari kematian. Itulah sebabnya kita peringati sebagai Paskah, sebagai kemenangan. Kebangkitan Yesus adalah dasar yang kokoh bagi iman Kristen. Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Yesus Kristus atau peristiwa ini bukanlah sebuah dongeng atau mitos. Ada yang mengatakan demikian, itu hanya mitos, itu hanya dongeng. Yang dibangun mungkin selama berabad-abad supaya ya kepercayaan ini atau Kristen atau orang-orang Kristen ini percaya bahwa peristiwa ini terjadi. Bapak Ibu Saudara, peristiwa kebangkitan Yesus ini adalah peristiwa yang dicatat sejarah. Dan yang terlebih utama kalau kita membaca di dalam 1 Korintus 15, oleh karena itu tadi saya katakan bahwa 1 Korintus 15 ini sangat luar biasa, ini sebagai dasar pembelaan iman kita akan kebangkitan Kristus. Di dalam ayat yang ketiga sampai 9 dikatakan di sana bahwa peristiwa ini disaksikan oleh para murid, sekitar 120 murid pada saat itu mereka menyaksikan peristiwa ini dan bahkan disaksikan lebih dari 500 orang pada satu waktu. Bapak Ibu Saudara, kalau sebuah catatan sejarah dikonfirmasi, diteguhkan oleh saksi mata lebih dari satu orang, lebih dari dua orang, maka Bapak Ibu Saudara itu sudah cukup untuk mengkonfirmasi suatu peristiwa faktual itu benar-benar terjadi. Apalagi Bapak Ibu Saudara, peristiwa kebangkitan Kristus disaksikan oleh banyak orang. Dan ada catatan sejarah yang melengkapi peristiwa kebangkitan Kristus. Ini berarti sah dan tidak terbantahkan. Selain itu Bapak Ibu Saudara, melalui kebangkitannya Yesus Kristus membuktikan bahwa semua pengajaran dan berita Injil adalah benar. Karena semua berita itu disahkan, diteguhkan oleh Kristus yang bangkit dan mengalahkan kematian. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika ada tokoh pemimpin, tokoh agama atau apapun yang memperkenalkan ajarannya dan mati kemudian, kita bisa saja tidak percaya. Setelah itu kita enggak percaya karena si pemberita mati dengan semua ajarannya. Mungkin ajarannya masih bisa berlangsung. Tetapi bila ada tokoh yang memperkenalkan ajarannya, menyampaikan ajarannya dan tidak mati, tetapi hidup selamanya, maka sebenarnya Bapak Ibu Saudara kita punya alasan yang kuat untuk tetap meyakini ajarannya. Ini hal yang luar biasa.
Apalagi jika tokoh tersebut atau sang pemberita atau orang tersebut atau pribadi tersebut mengajarkan tentang kebangkitan dari orang mati, kebangkitan dari antara orang mati, dan sang tokoh itu mengalaminya sendiri atau orang tersebut mengalaminya sendiri, maka seharusnya kita harus atau kita boleh, kita seyogianya tetap percaya dan sungguh-sungguh meyakini ajaran tersebut. Bapak Ibu Saudara, Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang bangkit mengalahkan kematian. Dia bukan hanya mati untuk dosa-dosa kita, namun dia juga bangkit mengalahkan maut dan juga naik ke sorga. Dia bukan hanya mati untuk dosa-dosa kita, dia bangkit, naik, mengalahkan maut dan naik ke sorga. Bapak Ibu Saudara, inilah dasar iman dan kepercayaan kita sebagai orang Kristen. Bahwa Tuhan yang kita sembah, Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang aktif, yang ada sampai hari ini. Oleh karenanya kita pun percaya bahwa bagi orang percaya, bagi orang yang sudah dilahirkan kembali, dilahirkan baru, maka kematian tidak berkuasa memisahkan kita dari kasih Allah dan anugerah kehidupan kekal. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa gereja Tuhan, gereja ini tidak boleh berhenti menyampaikan Injil, menyampaikan kabar baik, tidak boleh berhenti. Gereja harus terus mengabarkan Yesus yang lahir dari perawan Maria, Yesus yang mati disalib untuk dosa-dosa kita, dikuburkan dan bangkit di hari ketiga, kemudian dia naik ke sorga. Gereja harus terus menyampaikan kabar baik ini. Gereja yang berhenti menyampaikan berita Injil adalah gereja yang sudah menyangkali panggilannya. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana tanggung jawab dan respons kita terhadap kemenangan yang sudah diberikan Allah melalui kebangkitan Kristus. Saya ingin membagikan 2 poin. Yang pertama adalah berdiri teguh dan jangan goyah. Ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 yang sudah kita baca tadi. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Atas dasar kebangkitan Yesus Kristus inilah kita dituntut untuk berdiri teguh dan tidak goyah menghadapi segala tantangan kehidupan. Karena musuh terbesar manusia, maut dan kematian sudah dikalahkan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai hari ini kita tidak tahu resesi atau krisis seperti apa yang akan terjadi mendatang. Krisis ekonomi yang melanda secara global di dunia. Kalau kita melihat atau kita mendengar berita-berita hari ini, ada begitu banyak cerita atau begitu banyak berita tentang hal ini. Resesi atau krisis yang akan kita hadapi mendatang, kita tidak tahu. Dan bahkan kita tidak tahu seberapa besar hantamannya. Dan bagaimana nanti kita bisa tetap bertahan, kita nggak tahu Bapak Ibu Saudara. Namun saya ingin menguatkan setiap kita saat ini melalui pesan ini, berdirilah teguh, jangan goyah. Menjadi kuat bukan karena keadaan kita baik-baik Bapak Ibu Saudara. Menjadi kuatlah bukan karena keadaan kita oke, keadaan kita baik-baik saja. Tetapi menjadi kuatlah karena Kristus sudah bangkit dan menang. Amin. Bapak Ibu, mari kita minta Roh Kudus untuk mewahyukan kepada kita secara pribadi supaya kita bisa memahami dan mengalami rahasia ini. Kita minta Roh Kudus supaya kita juga bisa mengalami kebangkitan Kristus ini di dalam hidup kita. Mari kita cermati kembali ayat tadi. Rasul Paulus menyambut jemaat di Korintus dengan kata begini, saudara-saudaraku yang kekasih. Paulus menyapa saudara-saudaraku yang kekasih. Ini menandakan bahwa di antara mereka ada sebuah persekutuan yang indah, persekutuan yang manis di dalam kasih atau diikat di dalam kasih persaudaraan yang kuat. Sapaan Rasul Paulus ini secara tersirat menegaskan kepada jemaat di Korintus bahwa
Kemampuanmu untuk berdiri teguh dan tidak goyah itu didapatkan melalui persekutuan dengan saudara seiman. Didapati melalui kebersamaan di dalam komunitas yang dibangun di dalam persaudaraan atau kasih persaudaraan yang kuat. Kemampuanmu untuk berdiri teguh dan tidak goyah itu diikat, itu ada di dalam koinonia, persekutuan orang percaya. Itulah sebabnya di bagian yang lain dikatakan, janganlah engkau sering meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Janganlah engkau meninggalkan persekutuan dengan saudara seiman yang lain. Dengan kata lain, Rasul Paulus berusaha menyampaikan kepada jemaat di Korintus bahwa tidak ada seorang pun dapat menjadi kuat dan teguh bila mereka hanya sendirian saja. Gak boleh ada yang sendirian di tempat ini, amin. Paulus menegaskan kepada jemaat di Korintus bahwa tidak boleh ada seorang pun yang menjadi kuat dan teguh kalau dia sendirian, dia gak bisa. Dia harus terikat dan tertanam di dalam komunitas yang sehat. Bapak Ibu Saudara, gereja kita punya komunitas untuk bertumbuh, yaitu namanya Contact Covenant in Action. Satu kelompok komunitas cell group di mana kita saling menguatkan, saling menasehati, bertumbuh bersama di dalamnya, di dalam ikatan kasih persaudaraan. Mari bergabung di dalamnya supaya iman kita ini terus dibangun dalam suasana yang kondusif, Bapak Ibu Saudara. Saya ingin mengutip sebuah penelitian yang dilakukan oleh Harvard University dan riset ini dilakukan selama 75 tahun Bapak Ibu Saudara. Selama 75 tahun dan berakhir tahun 2013 kemarin. Kalau sebuah riset, sebuah penelitian dilakukan selama itu dengan durasi yang cukup panjang sampai puluhan tahun, 75 tahun, maka sebaiknya kita percaya akan riset ini. Salah satu kesimpulannya adalah dikatakan bahwa loneliness kills, kesendirian atau kesepian itu membunuh Bapak Ibu Saudara. Dan ditemukan di dalam penelitian ini karena studinya dilakukan di Amerika, dikatakan bahwa 1/5 dari orang Amerika mengidap kesepian dan perasaan sendiri, loneliness, merasa sendiri. Dan berakibat kepada gangguan kejiwaan. Berakibat terhadap penurunan kesehatan dan fungsi otak di usia yang relatif muda. Ini dikemukakan oleh salah satu pimpinan proyek penelitian ya, Dr. Robert Waldinger. Bapak Ibu Saudara bisa searching itu dari Harvard Research Study di tahun 2013. Perasaan sepi dan sendiri di dalam tulisan, di dalam jurnal itu mengatakan bahwa dia memiliki daya merusak jauh lebih mematikan daripada bahaya nikotin. Wow, perasaan sepi, perasaan loneliness, kesendirian, punya daya merusak yang lebih mematikan dari bahaya nikotin. Saudara yang dikasih Tuhan, keterpisahan dan putusnya hubungan atau relasi dengan saudara seiman yang lain itu bisa membuat seseorang itu goyah dan kehilangan kekuatannya. Apalagi kalau terpisahnya hubungan atau relasi itu di dalam keluarga inti, keluarga dekat, maka saudara goncangannya akan jauh lebih kuat. Saya mau katakan bahwa tidak ada seorang pun yang akan menjadi kuat imannya bila ia hanya hidup untuk dirinya sendiri dan hanya memikirkan dirinya sendiri saja. Dan ini yang dialami juga oleh Yesus kalau kita membaca sebelum dia menyerahkan nyawanya, Yesus pun mengalami peristiwa ini. Dia mengalami kesendirian di kayu salib sehingga dia berseru, Eli, Eli lama sabatani. Sebuah perasaan, sebuah kondisi dia merasa ditinggalkan, dia kesepian, dia kesendirian dan itu merupakan sebuah ketakutan. Puji Tuhan bahwa Yesus sudah menebusnya sehingga setiap kesendirian kita, setiap kesepian kita sudah ditanggung juga di atas kayu salib Bapak Ibu Saudara. Masa pandemik yang lalu adalah masa-masa yang sukar dan itu merupakan ujian bagi semua orang. Tidak ada yang terlewatkan, semua orang. Ada banyak orang yang tiba-tiba kehilangan kekuatannya untuk berdiri teguh dan jadi goyah. Seperti pohon yang bertahan menghadapi angin badai yang kencang, kalau pohon tersebut enggak punya akar yang kuat, maka pohon itu bisa tumbang.
Inilah yang terjadi dalam masa-masa pandemik yang lalu. Saya ingin bercerita sedikit, kira-kira mungkin setelah beberapa bulan ketika diberlakukan work from home, kira-kira tahun 2020 ya, 2024 tahun yang lalu, beberapa bulan setelah itu, ketika semua kegiatan onsite atau tatap muka itu berubah menjadi kegiatan virtual. Salah seorang teman itu sempat bercerita kepada saya bahwa dia belum pernah merasakan kesepian dan kesendirian seperti itu. Saking depresinya dia bercerita bahwa ketika semua aktivitas itu berlangsung secara virtual, dia merasa sangat kesepian, dia merasa sangat sendiri padahal di tengah keramaian virtual pada saat itu. Dia merasa sendiri dan tiba-tiba semangat hidupnya hilang, bahkan dia berkata bahwa aku rasanya ingin mengakhiri hidupku pada saat itu. Dan kemudian ketika ngobrol lebih jauh, lebih panjang lagi, saya mendapati bahwa ternyata teman saya ini, dia nggak punya teman atau komunitas yang benar-benar bisa menerima dirinya apa adanya. Temannya banyak, relasinya oke, tetapi nggak semua ternyata yang bisa menerima dirinya apa adanya. Sehingga ketika kegiatan onsite tatap muka diganti menjadi virtual, kesendirian itu membunuh dia, Bapak Ibu Saudara. Mungkin juga di antara kita saat ini, pada saat kita mengikuti ibadah ini, kita juga pernah merasakan hal yang sama, yang kurang lebih sama. Merasa sendiri dan kesepian di tengah keramaian dan kesibukan secara virtual. Berdirilah teguh bersama-sama dengan teman saudara seiman yang bisa saling menguatkan Bapak Ibu Saudara dan mengingatkan kita di dalam kasih persaudaraan. Ingatlah bahwa Kristus sudah bangkit dan ingin menyatakan kuasa kebangkitannya melalui jemaat, melalui komunitas orang percaya, melalui kontak di gereja MDC. Yang kedua, poin yang kedua adalah giatlah di dalam pekerjaan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-58 tadi dan dikatakan dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tindakan aktif kita untuk meresponi kemenangan Kristus melalui kebangkitannya adalah melayani pekerjaan Tuhan dengan giat dan semangat. Haleluya. Kita melayani pekerjaan Tuhan dengan giat bukan supaya kita makin dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Namun ketika kita giat di dalam pekerjaan Tuhan karena kasih yang besar, sudah menyelamatkan kita dari dosa dan kematian kekal. Kemenangan itu diberikan Bapak Ibu Saudara supaya kita itu selalu giat, supaya kita selalu rajin di dalam pekerjaan Tuhan, bersemangat dalam melayani Tuhan. Kemenangan tidak diberikan supaya kita menganggur di dalam pelayanan, supaya kita tidak menganggur di dalam kehidupan ini. Tidak boleh ada pengangguran di dalam kehidupan orang percaya. Artinya Bapak Ibu Saudara semua yang ada di sini, mari terlibatlah di dalam pelayanan, amin. Terlibatlah di dalam pekerjaan Tuhan, tetaplah semangat. Gunakan waktu yang ada ini untuk melayani Tuhan Bapak Ibu Saudara. Semaksimal mungkin selama kita masih bisa bernafas. Artinya ketika kita masih bernafas itu Tuhan masih mengizinkan, memberikan kita kesempatan untuk giat di dalam pekerjaan Tuhan. Jangan sampai resesi, sakit penyakit, kesulitan atau krisis sekalipun itu mengalahkan kita untuk berhenti di dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Jika Kristus sudah mati dan bangkit mengalahkan dosa dan menang atas maut, adakah alasan bagi kita untuk bermalas-malas dan menggunakan banyak alasan untuk tidak melakukan apa-apa bagi Tuhan? Saya rasa tidak. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saya ingin membacakan di dalam Roma 8 ayat yang ke-35, ayat yang ke-38 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau pedang atau bahaya. Kalau boleh saya tambahkan atau resesi atau krisis ekonomi. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Giatlah selalu dan bersemangatlah dalam pekerjaan Tuhan selama kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas. Karena kita tidak pernah tahu kapan waktunya akan tiba. Pada saat kita melakukan pelayanan dengan semangat, saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan selalu menyertai dan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Bagian yang kedua, yang bagian pertama tadi adalah fondasi, yaitu kemenangan orang percaya. Yang kedua adalah, bagian kedua adalah upah. Di dalam ayat 58 bagian akhir dikatakan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus mengakhiri ayat ini dengan menegaskan bahwa tidak ada yang sia-sia di dalam berjerih lelah, di dalam pekerjaan Tuhan. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang tidak melakukan apa-apa bagi pekerjaan Tuhan adalah kehidupan yang sia-sia. Kehidupan yang sia-sia adalah ketika kita tidak melakukan apa-apa di dalam kehidupan ini untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Mungkin kita melakukan banyak hal, tetapi kita tidak melakukan mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Saya percaya itu adalah satu kehidupan yang sia-sia. Kehidupan yang tidak berguna, satu kehidupan yang sebenarnya tidak pantas atau tidak layak menerima kemenangan di dalam Kristus. Kita tahu bahwa penebusan Kristus salah satunya adalah untuk menebus kita dari cara hidup yang sia-sia. Hidup yang sia-sia diartikan juga sebagai kehidupan yang tanpa tujuan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 dikatakan sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Seorang hamba Tuhan bernama Myles Munroe, dia berkata, the greatest tragedy in life is not death, but a life without a purpose. Tragedi yang terbesar di dalam kehidupan ini bukanlah kematian, tetapi sebuah kehidupan tanpa tujuan. Tragedi tentunya hal yang menyedihkan. Kehidupan yang sia-sia adalah ketika kita tidak tahu harus melakukan apa di dalam hidup ini selain memikirkan diri sendiri dan tidak terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya boleh bercerita sedikit, mungkin sekitar 36 tahun yang lalu, tahun 1988, ketika saya menemukan tujuan kehidupan itu di dalam Kristus Yesus, saya mengalami kelahiran baru. Dan sejak saat itu hingga sekarang, saya terus terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak sekalipun saya menyesal melayani Tuhan. Baik selama pada saat saya menjadi pelajar, saya melayani Tuhan, melayani remaja, melayani teman-teman saya, bahkan semasa mahasiswa saya terlibat di dalam pelayanan, bahkan sampai saya melayani Tuhan sepenuh waktu seperti saat ini Bapak Ibu Saudara, saya tidak menyesal karena saya tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahku tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudara, mari ambil waktu untuk merenungkan kembali, untuk engkau mau kembali terlibat di dalam pelayanan, melakukan pekerjaan Tuhan. Karena kemenangan Kristus diberikan bukan untuk kita menganggur, tetapi kita melakukan sesuatu bagi orang lain. Rasul Paulus satu kali menegur jemaat Galatia di dalam Galatia 3 ayat yang pertama, ayat yang ketiga dan keempat dikatakan demikian. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Bapak Ibu Saudara, jemaat di Galatia ini kehilangan fokus dan tujuan akan panggilan mereka. Sehingga tanpa sadar mereka goyah dan mudah untuk disesatkan. Saya ingin menguatkan kembali dengan kutipan dari seorang yang bernama Arthur Wallis. Dia katakan demikian, if you will do the best with your life, find out what God is doing in your generation and throw yourself wholly into it. Jika engkau ingin melakukan yang terbaik dalam hidupmu,
Cari tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam generasimu. Dan ceburkan dirimu ke dalamnya. Masuk ke dalamnya. Melakukan yang terbaik di dalam hidupmu artinya engkau tidak membiarkan kehidupanmu berjalan tanpa arah dan tanpa tujuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini ada begitu banyak orang di luar sana yang hidup tanpa tujuan dan tanpa arah. Biarlah kita dapat menjadi berkat bagi mereka dengan menyampaikan kabar sukacita ini, berita tentang Paskah, kebangkitan Yesus sebagai pengharapan yang utama dalam kehidupan kita untuk kita mengalami kehidupan yang bermakna. Saya terus berdoa, kami terus berdoa, segenap tim pastoral yang ada terus berdoa supaya semua jemaat mengalami satu kehidupan yang penuh dengan kemenangan karena Kristus sudah menang atas dosa dan maut, sudah mengalahkan ketakutan kita yang paling mengerikan yaitu kematian atau maut yang terpisahan kekal dengan Allah itu ditebus melalui kematian Kristus, kebangkitannya dan naik ke sorga. Bapak Ibu Saudara, biarlah hari ini berita Paskah yang sederhana ini menguatkan kita kembali bahwa kebangkitan Yesus adalah pengharapan yang utama dan juga dasar iman percaya kita sebagai orang Kristen. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk karya-Mu di atas kayu salib dan kebangkitan-Mu. Engkau yang sudah mengalahkan maut, Engkau sudah mengalahkan dosa, Engkau sudah membenarkan kami melalui karya-Mu. Terima kasih Tuhan. Ingatkan kami terus, Roh Kudus terjemahkan ke dalam hati kami. Betapa mulia, betapa indah, betapa agung karya penebusan, betapa mulia kebangkitan-Mu itu menjadi dasar iman kami, menjadi pengharapan kami yang paling utama. Kuatkan setiap kami, kuatkan setiap jemaat-Mu yang mengalami hari-hari ini, mungkin hari-hari yang buruk, tetapi biarlah kebangkitan Kristus, berita tentang Paskah ini menjadi satu api yang menyala di dalam hati kami, menjadi semangat yang baru untuk kami sungguh-sungguh melakukan, terlibat di dalam pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus biarlah berkat Tuhan turun atas setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin, amin.